podcastnya Honda People Sumut. Halo teman-teman semua, salam satu hati. Hari ini kita akan datangi nih juara KLHN 2025. Siapakah dia? Kita hitung ya, kita magic ya hari ini ya. 1, 2, halo Bang Cecep. Halo. Nah hari ini teman-teman kita kedatangan Bang Cecep nih, jadi bintang tamu di Terlibat Podcast. Halo Bang Cecep, sapa dong. Salam satu semuanya. hati. Selamat siang teman-teman semua. Oke, Bang Cecep ini adalah juara kontes layanan Honda tahun 2025. Gimana Bang perasaannya semenjak jadi pemenang di kontes layanan Honda? Pasti senang ya. Senang. Bangga bisa mewakili Sumut di nasional. Gitu. Juara satu. Juara satu. Se-Indonesia. Kemarin dapat reward kemana tuh Bang? Ke Jepang. Ke Jepang. Wih, Iya. pertama kali ya? Pertama kali sampai sekarang ini satu-satunya. Oh. Tapi mudah-mudahan ada menyusul lagi nanti. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, for your information, pemenang kontes layanan Honda 2025 ini rewardnya adalah ke Jepang dan dapat 1 unit. Sepeda motor Honda CPE. Wede, sekarang motornya dipakai sendiri ya Bang? Iya, benar. Pakai sendiri. Gimana nih Bang? Motornya enak nggak tuh motor listrik? Ya, pasti namanya hadiah ya. Mantap. Mantap. Mantap sekali. Pertama kali tuh punya motor listrik Iya, atau? pertama kali Oh, punya pertama motor. kali. Iya, bener. Sebelumnya motor apa Bang? Sebelumnya saya pakai Honda Vario 150. 150. Oh, Iya. dulu ya yang Vario 150 Iya, yang bener. dulu. Oke Bang, hari ini di Terlibat Podcast kita akan sharing-sharing nih sama teman-teman Honda People yang ada di rumah dan yang lagi nonton hari ini. Gimana sih tips and trick dan berbagi cerita sharing-sharing tentang pengalaman Bang Cecep menjadi seorang deliveryman dan menjadi pemenang kontes layanan Honda nasional seperti Boleh. itu. Boleh Bang Cecep? Boleh. Teman-teman Dengan pada senang penasaran nggak ya? Oh, kalau penasaran yuk kita langsung aja. Bang Cecep, boleh Ya. nggak sedikit diceritain latar belakang Abang dulunya jadi apa sampai sekarang menjadi seorang deliveryman? Bener. Awal masuk di Indaco Trading Co ini saya sebagai seorang salesman. Oh, sales dulunya Bang? Iya, benar. Saya seorang salesman 5 tahun dari 2011 sampai 2016. Waduh, mulai bekerja di sini sales memang? Iya, benar. Awal masuk saya sebagai sales di 2011 sampai 2016. 2000. Dan di 2016 itu saya memutuskan menjadi seorang deliveryman. Itu keputusan yang diambil Abang sendiri atau pimpinan yang menunjuk Atas kemauan saya sendiri. Abang? Kalau boleh tahu kenapa itu Bang? Karena saya merasa sebagai seorang deliveryman ini suatu tantangan unik ya. Tantangan unik? Tantangan yang unik. Kita setiap hari itu berhadapan dengan manusia yang karakternya berbeda-beda. Oh, Kita sebagai seorang deliveryman itu bukan hanya untuk mengantarkan sepeda motor, tapi juga ikut mengantarkan kebahagiaan. Coba Bu Sherly bayangkan kalau beli motor tuh bahagia nggak rasanya? bahagia banget. Pasti seneng, kan? Apalagi saya beli motor tuh uang yang saya kumpulin Bener. tuh. Dan yang saya rasakan seperti itu. Ketika saya mengantarkan motor kepada konsumen, saya melihat kebahagiaan mereka, saya juga ikut bahagia. Wede, Iya. keren ya. Jadi deliveryman bukan sekedar mengantar motor, tapi mengantar kebahagiaan ya Bang? Kebahagiaan. Apa sih Bang perbedaan dulu sebagai seorang sales dan sebagai seorang deliveryman? Mungkin teman-teman yang nonton ini nanti relate nih dengan cerita Bang Cecep. Ayo. Mungkin Tunggu Bang, sebelum kita masuk ke situ, ini panggilannya Cecep teman-teman pada penasaran ini. Kenapa nih Bang panggilannya Iya. Cecep? Dari seorang namanya Syafarudin. Jadi Cecep. Itu kan sangat aneh ya Bang. Misalnya Syafarudin bisa dipanggil Udin kayak apa kayak gitu ya Bang. Iya. Tiba-tiba kok jadi ke Cecep. Boleh jadi Bang diceritain? saya terlahir dengan nama Syafarudin. Syafarudin. Iya, saya lahir di Satu Syafar. Kalau menurut Bulan bahasa Islam. Arabnya, Oh, iya, bulan menurut Islam. Jadi awal nama dipanggil Cecep itu di tahun 2000 ya. Di tahun 2000 itu pada masa itu tampilan saya seperti kalau Bu Sherly tahu, ingat nggak film Anjasmara itu si Cecep yang Saya dibikin udah itu. lahir belum ya? Oke, si Anjasmara. Oke. Iya, jadi pada saat itu ada anak kecil yang tapi ya umurnya hanya 3 tahun di dunia. Dia memberi nama saya Cecep mungkin karena dandanan saya mirip seperti itu pada waktu itu dari rambutnya. Teman-teman tuh kalau misalnya tahu ya Cecep itu bentuknya gimana yang film Anjasmara nanti boleh komen ya. Saya juga belum tahu ya fotonya gimana. Iya. Kalau nggak kita tampilin ya fotonya. Ting. Oke. Oh, seperti itu dia. Jadi Abang dikasih nama sama anak kecil. Iya, benar. Dan alhamdulillah itu namanya bisa dibilang membawa
keberkahan lah, rezeki juga, keberuntungan. Tapi bukan berarti nama Saparudin itu saya nggak beruntung gitu. Cuma dari nama Cecep itulah yang bisa membawa saya sampai sejauh ini. Oke. Bertemu dengan banyak teman-teman. Jadi kayak panggilan khusus khas Benar. ya. Jadi kalau ke Indaku Simpang Limun, tahunya Cecep, bukan Saparudin. Oke. Oke, kita lanjut. Kita balik ke back topik yang tadi, Bang Cecep. Kalau Bang Cecep tadi, aku nanya dulunya dia seorang sales, sekarang menjadi seorang delivery man yang menjadi juara kontes layanan Honda Nasional. Tadi Bang Cecep itu sebagai seorang delivery man bukan mengantar motor aja ya Bang, Benar, mengantar kebahagiaan. Nah, boleh tadi diceritakan dikit aja Bang perjalanan karir Abang sebagai seorang delivery man. Awalnya sebagai seorang delivery man itu penuh tantangan ya, karena kalau mungkin sekedar sales, kita nggak setiap hari berjualan itu berganti orang. Tapi kalau delivery man, kita setiap hari mengantarkan motor itu menemui banyak orang-orang yang berbeda karakter. Di situ melatih kesabaran. Iya, dan tetap kita utamakan pelayanan. Bagaimana kita menghadapi konsumen dengan sabar, menghadapi konsumen yang rewel. Kita harus tetap mengutamakan pelayanan yang baik lah, agar mereka puas dan nggak hanya sekedar membeli motor aja. Pasti mereka kan juga perlu info-info yang didapat setelah pengiriman sepeda motor ke rumah. Contohnya info apa ini Bang? Kebanyakan konsumen sih mungkin banyak yang kurang mendapatkan info ya, karena setelah mereka membeli motor pasti kan mereka melakukan servis, perawatan. Benar. Nah, itu namanya after sales ya, Bu Sherly ya. Nah, melakukan servis, terus mengenai informasi plat, STNK dan BPKB sebagainya, itu kan pasti mereka butuh info. Benar. Disitulah tugas kita sebagai seorang delivery man untuk menginfokan kembali dan mengingatkan kepada konsumen. Ada nggak Bang cerita dari konsumen yang Abang sering ingetin after sale tuh jadi seneng nih, jadi apa-apa ketika ada kendala pada motornya langsung ke Bang Cecep tanpa harus mereka ke salesnya atau ke bengkelnya? Ada sih, ada. Ada. Karena, berapa banyak? Lumayan. Ceritain satu aja Bang. Karena kan ada konsumen yang kurang mengerti mengenai masalah servis. Dia tidak tahu kapan dia harus servis, kapan harus melakukan perawatan, ganti oli dan sebagainya. Disitulah tugas kita untuk mengingatkan kembali dan jangan ragu untuk memberikan nomor HP kita kepada konsumen. Gimana cara Abang ingetin supaya Ibu, kalau misalnya Ibu ada kendala bisa hubungi saya Cecep? Saya punya ini. Wih, apa tuh Bang? Saya punya ini, ID card saya ada link tree-nya di sini. Setiap melakukan pengantaran, saya selalu suruh konsumen untuk men-scan barcode di kartu di ID card saya. Oh, di ID card-nya ada link tree-nya ya? Ada link tree-nya. Di sini boleh ada. Dikasih tahu Bang? Iya. Ini keunggulan saya sewaktu menang juara 1. Wih, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Jadi Bang Cecep punya satu keunggulan, yaitu dia punya link tree di ID card-nya. Iya. Di sini ada medsos saya, ada kontak WA, Instagram, dan Facebook. Jadi saya suruh konsumen untuk men-scan barcode-nya, langsung masuk ke sosmednya saya. Juga di sini ada Google My Business. Kita bisa minta bantu konsumen untuk memberikan rating sampai sejauh mana pelayanan saya terhadap mereka. Merasa puas atau tidak. Supaya konsumen konsumen juga bisa mengetahui info-info lainnya. Oke. Nah, jadi kalau kadang konsumen itu ada beberapa yang tidak menyimpan nomor sales, dia bisa menghubungi saya kemari. Keren ya teman-teman. Jadi itulah cara Bang Cecep, tips and trick dia supaya lebih dekat dan lebih hangat sama konsumen. Iya. Masuk kan Bang, lebih dekat lebih hangat. Itu waktu kita kontes itu ya Bang jargon, lebih dekat lebih hangat. Itu tetap diutamakan. Harus menjadi slogan gitu ya. Slogannya. Oke. Bang Cecep, aku juga pengen nanya nih, kalau tadi udah karir Abang sebagai seorang delivery man, dari dulunya sales sekarang delivery man, kedekatan dengan konsumen, cara melayani konsumen. Apa sih Bang, kenapa Abang bisa kepikiran ikut KLHR ya dulunya ya? Sebelum KLHN kita ke KLHR dulu, baru ke KLHN. Gimana sih Bang proses ketika Abang ikut KLHR tuh, apa sih poin-poin yang Abang dapatkan, insight-insight serta pembelajaran untuk ke kancah nasional? Seperti itu. Jadi awal mula KLHR ini di regional. Udah berapa kali Abang ikut? Saya berpikirnya gini.
Asik seberapa penting sih itu KLHR gitu. Gitu. Oke, cocok. Nah, jadi pada awalnya itu saya kayaknya itu nggak perlu, kayaknya itu nggak penting. Gitu. Tapi lama-kelamaan ternyata KLHR itu dialah yang menjadi penilaian kinerja saya. Oke. Sampai sejauh mana sih kamu sebagai seorang delivery man? Sampai sebagaimana hebatkah kamu sebagai seorang delivery man? Dulunya nggak ada penilaian ya, Pak? Iya. Nah, cuma tahu-tahu aja bener. gitu kan. Jadi saya merasa saya mau lihat diri saya sampai sejauh mana, gitu kan. Jadi akhirnya saya penasaran mencoba ikut KLHR di regional sampai 3 kali saya ikut. 3 kali ya? Iya, 3 kali. Itu kalau nggak salah yang pertama di 2018 ya, kalau saya nggak ingat sih 2018. Di situ saya nggak berhasil. Baru yang kedua saya coba di 2024. Lumayan jauh sih selisihnya karena Tahun kemarinnya ya, saya Pak? kalau ikut kompetisi itu kalau merasa udah kalah udah selesai gitu. Patah semangat abang berarti. Iya, udah selesai. Ternyata butuh waktu sekian lama untuk membangkitkan lagi. Di 2024 saya ikut, ternyata kalah lagi. Oh. Kalah dua lagi. kali Bener. ikut kalah dua-dua. Bener, kalah lagi sampai akhirnya di 2025 itu saya berani ikutkan lagi. Karena masih penasaran nih, sejauh mana sih saya gitu. Masih kayak, aduh, nggak bisa aku nih kayak gini terus gitu ya, Bang? Iya, bener. Coba lagi. Bener. Dan Gitu. akhirnya di 2025 saya berhasil menjadi runner up 1 ya di regional, dan alhamdulillahnya bisa mewakili Sumatera Utara di nasional. Oke. Iya. Kalau tadi kita bahas regional, Bang. Kalau di nasionalnya apa aja sih, Bang, yang Abang dapeti pembelajarannya dari main dealer, kemudian semenjak Abang ke Jakarta kita kemarin ya, ke Jakarta, terus hal-hal unik apa yang Abang dapetin di sana dan pembelajarannya seperti apa? Untuk pertama kalinya itu ya. Pertama Jakarta, kali ya? Bener. Pertama kali, Bang? naik pesawat juga. Oh, pertama kali naik Iya. pesawat. Seru sih. Seru? Iya, walaupun agak tegang sedikit. Jantungan nggak, Bang? Oh, pasti. itu pasti jantungan. Jadi bagaimana sih rasanya naik pesawat gitu kan? Ya, alhamdulillah dikabulkan ya sama tim HC3 yang mempercayakan saya, terutama Bu Sherlia. Enggak dong, tim HC3. Udah mewakili Sumut untuk berkancah di nasional. Jadi perbedaannya itu di tingkat regional mungkin kita bertemu dengan banyak peserta lain. Kita udah tahu sih, ya ini kalau nggak dia orang Batak, orang Karo, Berbagai macam suku. iya, tapi ketika di nasional saya menghadapi lebih dari itu. Saya bertemu dengan orang dari Papua, saya bertemu orang dari Sulawesi dengan kebudayaan yang unik gitu, masing-masing. Dan itu menjadi motivasi gitu kan, artinya saya bisa mengetahui lagi budaya-budaya di luar sana selain dari Medan. Pembelajarannya itu. Benar, sebagai pembelajaran. Kalau di HC3 sendiri, Bang, ketika kita ngedevelop para peserta KLHN, Abang tuh dapat pembelajaran apa aja yang Abang terapin nih di pekerjaan Abang sehari-hari? Benar, jadi untuk HC3 itu luar biasa sekali ya. Untuk luar biasa sekali memberikan pelajarannya itu ternyata memang sangat bermanfaat untuk kita terapkan di pekerjaan kita sehari-hari. Jadi mulai dari masalah pelayanan, sikap, senyum, sapa itu memang betul-betul diajarkan oleh tim HC3. Yang paling penting adalah grooming. Kalau teman-teman tahu, Bang Cecep tuh dulu gimana, Bang, groomingnya? Ya, groomingnya ya saya akui kurang lah. Untuk groomingnya kurang, masalah dari penampilan ya. Penampilan. Yaitu ya kalau dulu memang saya kurang peduli sih. Kalau sekarang sudah. Iya, karena taunya dulu delivery man itu cuma nganter motor udah selesai. Orang Nganter motor, lapangan. udah selesai, bener. Orang lapangan Bener. seperti itu ya, teman-teman. Bener. Oke, kalau misalnya di kontes tuh, Bang, Abang udah ada feeling nggak kira-kira bakalan jadi juara, atau udah punya trik-triknya ketika saya harus seperti ini nih supaya saya jadi juara. Ini sih yang harus saya lakuin. Contohnya kayak saya harus sholat tahajud nih 12 rakaat, contohnya seperti itu. Iya. Gimana, Bang? Kayaknya seru nih, Bang. Kalau mau diminum, minum. Ya, minum dulu. Oke. Minumnya kosong, teman. Nanti tolong diisi ya, tim tolong diisi ya. Ini hanya apa ini? Ayo. Jadi tips dan triknya, tim HC3 sudah mempercayakan saya untuk berkancah di nasional.
mereka pasti punya target, benar kan? Benar, Jadi benar. saya nggak mau sia-siakan itu. Jadi saya juga punya target pribadi dan saya juga nggak mau membalas Mengecewakan. kepercayaan mereka dengan kecewa lah gitu Oke. kan. Ya, jadi ada target pribadi yang betul-betul harus saya laksanakan di sana. Jadi untuk awalnya sih itu 1 2 3 udah lumayan. 1 2 3 udah lumayan karena ketika berangkat ke Jakarta saya merasa beban saya nih yang paling berat nih. Iya, Kenapa, Bang? Beban yang saya paling berat? Karena untuk dari 2023 kalau saya lihat juara 1 deliveryman-nya dari Medan ya, dari Indako Simpang Limun itu Pak Nurul Sabri. Makmur, Indako Iya, Makmur. Indako Makmur, sorry. Indako Makmur itu dipegang oleh Pak Nurul Sabri. Di 2024 saya nggak berangkat, tapi yang juara itu dari showroom AK Kisaran. dealer AK Tanjung Balai. Tanjung Balai. Itu Pak Rudianto. Bang Rudianto. Dia bisa mendapatkan juara 3 Juara 3 nasional. Nah, di situ saya berpikir, kenapa nggak saya yang pergi Oke. di 2024? Kenapa nggak saya yang pergi? Sampai saya sempat berpikiran buruk, maaf nih ya Bu, saya kepada C3. Nggak apa-apa, aman. Tuh kan nyesal milih saya, nggak milih saya, tuh kan nyesal nggak milih saya sewaktu di 2024. Tapi ya saya balas di 2025. Saya punya tips dan triknya. Kita pelajari di sana apa sih dari peserta lain yang nggak punya, tapi kita punya. Contohnya, Bang? Ini tadi Oh, ID card, ID card-nya. Iya, jadi sesampai di sana itu yang saya lakuin, saya melihat lawan-lawan saya di sana dulu. Wes, asik. Melihat lawan-lawan saya di sana sampai sejauh mana mereka itu berkompetisi, sampai sejauh mana mereka itu menyiapkan bahan-bahan dan keperluannya untuk berkompetisi. Ternyata ada beberapa 1, 2 sampai 3 hal yang saya punya, mereka Nggak tidak punya. Udah merasa ada poin plus nih, Iya, nih buat saya. benar. Di situ saya udah merasa di atas angin satu. Satu di atas angin ya. Oke, Ya, lanjut. satu aja. Baru saya terus berkomitmen untuk harus tetap yang terbaik, harus tetap yang terbaik, harus tetap yang terbaik. Itu aja yang di pikiran saya. Jadi doa itu perlu ya, doa itu perlu. Sebelum berangkat ke Jakarta nih, satu dealer nih, Satu saya dealer. salamin loh. Semua, Bang. Mohon izin. Mohon izin. Saya mau berkompetisi. BTW, Mohon izin. ini dealer Simpang Limun ini terbesar loh, Iya. teman-teman. Sumut Sumatera lah, karena ini dealer big bike, jadi semua itu masalah Iya. berbagai macam jabatan. Mulai dari mekanik, Oke. counter sales sampai teman-teman koordinator sales tuh. Bahkan sampai kepala cabang, karena dia ikut saya ke sana juga saya minta izin. Minta izin. Mohon doain gitu. Jadi pada saat pengumuman di Lucu sana juga itu, ya. Iya. Itu yang paling utama ya doa orang tua lah, doa orang tua, doa istri itu tetap mendukung. Jadi sewaktu pengumuman 3 besar, alhamdulillah sih, alhamdulillah itu udah merupakan pencapaian terbesar dan ketika juara satunya itu adalah bonusnya, bonus Abang, dari Tuhan. Abang mikir gitu. Benar. Waktu pengumuman awarding yang 3 1, besar 2, 3. 1, 2, 3 itu abang mikir udahlah gak apa-apa. Iya, Yang penting benar. saya sudah dapat di podium gitu. Benar, Dan naik benar. podium. Nah, Ada nggak abang kata-kata dari tim manajemen atau dari main dealer yang abang ingat ini nih yang harus saya buktikan nih sama mereka? yang harus Motivasi. dibuktikan ya, motivasinya ya, mereka hanya bilang ya, Bang Cecep harus bisa, Bang Cecep harus bisa. Oke. Itu aja sih. Gitu aja. Ingat. Semalam saya ingat tuh kata-kata Pak Leo tuh yang paling berkesan bagi abang. Ya, kata-kata Pak Leo itu saya paling ingat. Kita tidak usah memikirkan juara 2, juara 3 gitu ya. Nggak usah tamak. Kita nggak usah terlalu tamak untuk mendapatkan target juara 2, juara 3. Juara 1 aja. Saya buktikan kepada Pak Leo. Mudah-mudahan Pak Leo nonton ya podcast ini. Jadi beneran deh Pak Leo juara 1. Mungkin tahun depan Pak Leo harus ngomong nggak usah semua kategori, nggak usah tamak ya. Kita nggak usah 2, 3, 1 aja gitu. 1 aja, bener. Biar langsung kebetulan juara 1 gitu ya teman-teman. Bener. Jadi Oke, yang buat lanjut. beban beratnya itu gitu. Di 2023 kita juara 1, di 2024-nya kita juara juga ya, walaupun juara 3 tapi tetap podium, dan 2025
Kalau saya nggak juara, itu saya pulang naik angkot kata Pak Rudi. Pak Rudi bilang ya apa? Oke. Pulang naik angkot. Yang Pak Rudi tuh ya Bang. Dan alhamdulillahnya berhasil ya juara 1. Makanya pulang naik Berhasil. pesawat ya Bang. Makanya pulang naik pesawat lagi. Kali naik pesawat langsung jauh jalannya ke Jepang. Wede, keluar dia ya, sombong-sombong Bang Cecep ini tadi. Oke, lanjut Bang. Jadi waktu di pengumuman yang 3 besar tuh udah alhamdulillah ya, 3 besar tuh udah ada di tangan ya. Iya. Tinggal penentuan besoknya interview tuh. Bener, grand final. Grand final interview untuk pemilihan 1, 2, 3. Iya. Nah, waktu di grand final tuh kan kebetulan Abang di urutan terakhir ya. Iya. Nah, Abang udah ada strategi apa dan ada kejadian lucu apa tuh waktu di sana? Pada saat grand final itu delivery man kami sisa 3 orang, termasuk saya. Jadi yang 2 peserta lainnya itu peserta yang dari awal saya tidak anggap sebagai lawan berat. Wits, Iya. oke. Ternyata mereka yang masuk. Oke. Gitu kan. Jadi ya pikiran saya itu, wah saya udah salah prediksi nih. Gitu kan, udah salah prediksi, ternyata yang masuk 3 besar yang nggak saya pikirkan. Oke. Malah mereka. Jadi Siapa aja kemarin itu? itu Mas Halid Sanjaya dari Timika Papua. Oke. Astra Motor Timika Papua. Papua. Baru Om Popin. Mas Popin ya, Popin Bagus itu dia dari MPM. Sekawan Motor, mewakili main dealer MPM Malang. Jadi perasaannya itu, aduh ini harus gimana nih, saya lihat yang bukan ancaman malah jadi ancaman gitu. Nggak terprediksi. Iya, nggak terprediksi. Jadi ya beruntung juga sih sewaktu saya jadi yang terakhir. Jadi saya bisa melihat yang kedua orang itu gimana. Setelah mereka selesai interview, saya tanya-tanya gimana gitu. Dan Mereka jawab Bang? iya, ya hal yang paling lucu itu pada saat Mas Halid Sanjaya itu dia interview di dalam, saya udah dipanggil Oke. untuk yang terakhir. Persiapan. Nah, tapi saya nunggu di luar nih. Saya di luar, saya mengintip ke dalam sedikit gitu kan, ke dalam ruangan interviewnya. Saya lihat Ngintipnya gimana itu Bang? dari melalui pintu. Pintu? Iya, karena kan tidak boleh masuk nih peserta lain sebelum peserta sebelumnya keluar. Jadi saya menunggu di luar. Saya penasaran nih, ini ngapain sih di dalam? Pada saat grand final ini mereka ngapain sih? Saya mencoba ngintip dari luar. Saya lihat Apa aja yang ditanyain iya, gitu ya? apa aja yang ditanyai, dan bagus sih ternyata yang saya anggap tidak serius itu ternyata bagus. Bang si Halid. Halid Sanjaya, iya. Jadi saya rasa dialah ancaman terbesar saya. Gitu. Dia ancaman terbesar saya. Dia berkata-kata seperti udah Pasti dia gitu. juara gitu. Saya merasa gitu kan. Dia terlalu fasih, ngomongnya baku gitu kan. Terus dia formal gitu kan. Pakai bahasa Inggris juga kemarin ya? Iya bener, dia pakai bahasa Inggris loh. Waduh, ini orang dari Papua bahasa Inggris. Abang lihatnya gimana tuh waktu Bang Halid pakai bahasa Papua? Kaget Agak sih. Gede-gede Kaget. juga. Kaget Cenderung. karena dengan logatnya selama ini ngomong gimana, tiba-tiba dia pakai bahasa Inggris gitu. Kaget sih, kaget. Jadi wah ini bener-bener ancaman ini gitu kan. Tapi saya lihat ternyata bukan seperti itu. Artinya gini, saya nggak bisa seperti itu. Saya nggak bisa terlalu formal, terlalu baku. Saya ini apa adanya. Saya apa adanya, dan seperti itulah memang keseharian saya menghadapi konsumen di Medan. Oke. Dengan karakter orang Medan, dan Ya. itu saya terapkan. Saya terapkan. Ada beberapa hal yang diajarkan oleh Pak Rudi itu nggak saya terapkan pada saat grand final. Seperti ngomong yang terlalu baku, karena saya merasa tidak seperti itu. Saya terapkan seperti pribadi saya sendiri, dan akhirnya alhamdulillah itu yang membuat saya juara gitu. Yang paling berkesan Bang kemarin apa Yang itu? paling berkesan itu pada saat grand final itu Ibu Monica ya. Ibu Monica. Jurinya, iya. Semoga Bu Monica nonton ya Bu. Saya dapat juri itu 2 pada saat grand final. Yang pertama ada Mas Taufik itu TMC, vlogger-vlogger. vlogger iya. Baru yang kedua Ibu Monica. Gimana cara menjawabnya? Mulailah dengan Ibu Monica, dia memberi pertanyaan yang satu pertanyaan pertama itu jawabannya udah 3. Waduh, double-double ya, Iya bertingkat benar. ya. Dia jawabannya udah 3. Saya berpikir ini orang cerewet ini Bu. Dalam hati tapi. Iya, Nggak berani disebutin. Dalam hati saya sebutin awalnya gitu kan. Tapi ketika saya berhasil memberikan jawabannya,
dia memberikan pertanyaan yang kedua. Memberikan pertanyaan yang keduanya apa? Dia suruh saya untuk menilai kalau diri dia itu sebagai seorang konsumen, saya orangnya seperti apa dan motor apa yang cocok buat saya. Itu Oke, kata dia. kata dia. Di situ langsung saya ucapkan yang saya pikirkan dari awal. Kalau saya lihat ibu ini orangnya cerewet, ini langsung saya bilang. Akhirnya keluar juga yang saya pikirkan tadi, karena nggak bisa saya tahan-tahan. Tapi pecah ya suasana Iya, pada saat bener. Itu saya nggak nyangka satu Ketawa. ruangan tertawa itu. Satu Ketawa. ruangan tertawa termasuk kelima dewan juri itu yang dari awal saya lihat mukanya ketat-ketat gitu. Nah, akhirnya mereka bisa tertawa gitu kan. Nah, dan alhamdulillah itu sih yang bisa buat juara karena memang saya ini orangnya nyeplos aja gitu Harus apa yang apa saya rasa adanya. dia. Tapi ya kita lihat juga karakter konsumennya ini bagaimana, apakah bisa kita bercandain atau tidak Oke, gitu sih. seperti itu. Mungkin tadi Pak Joshua bilang semoga Bang Cecep sama Bu Monica. Mungkin Bu Monica ini pertanyaan agak kritis ya, Iya, teman-teman. bener. Oke, Bang Cecep, lanjut. Kalau tadi dari beberapa kegiatan yang ada di KLHN, setelah juara nih, waktu di yang pakai baju adat, Ya, ingat nggak bener. ya? Yang pakai baju adat kita tuh kemarin, itu abang udah merasa nggak? Aduh, nih aku nih juara 2 atau juara 1 atau juara 3 atau Mas Khalid nih yang juara 1. Itu udah ada insting nggak? Atau abang ada mimpi nih? Kalau pada saat grand final pengumuman juara Yang pakai baju adat ya? yang pakai baju adat itu saya dari awal sih berpikirnya juara 3 ya. Juara 3. Iya, awalnya berpikir juara 3 karena itu yang dipanggil untuk naik ke panggung. Oh, yang pertama kali. Mas Naik ke Widi panggung. yang buat ya tuh. Benar. Jadi yang naik ke panggung itu dipanggil karena pasti itu pengumuman juara 3. Gitu kan. Ternyata di prank sama Mas Widi. Hostnya. Dan inilah ya silakan turun kembali, disuruh turun kembali, turun lagi. Jadi supaya diturun, aduh nggak jadi juara 3, pasti juara 1. Itu gitu. dalam hati langsung berpikir gitu. Dalam hati? Dalam hati ya. Ternyata benar. Benar, juara 1. Pada saat dipanggil Mas Popin ya naik ke atas, itu langsung diumumin dia juara 3. Artinya tinggal saya dan Mas Halid. Halid berdua. Sanjaya 1-2. Tapi saya, itulah yang saya bilang tadi, tetap saya berpikir yang dia bukan ancaman malah jadi ancaman terbesar gitu Mulai kan. dari situ tadi ya, Bang. Tapi keyakinan kita perlu ya. Tetap ya saya lah nih udah juara 1. Saya lah nih juara 1. Saya juara 1. Udah gitu aja dalam hati. Pemenang, terus diumumin lah ya, pemenang. Iya, menang juara 1. Langsung Dan naik pemain juara namanya 1. Syafarudin. Iya. Itu foto Bang Cecep itu waktu di awarding tuh paling unik ya teman-teman. Masih ingat nggak Bang gayanya? Yang Setelah interview Yang gini ya? Iya. Orang pada gini dia gini. Mukanya agak ngeselin di situ. minta ditampol. Tapi teman-teman, Bang Cecep ini adalah seorang pribadi yang lucu dan menyenangkan, unik dia. Jadi dia tuh sama konsumennya tuh cara mendekatkan dirinya tuh agak sedikit unik. Gimana tuh Bang? Ngeselin juga gitu Ngeselin ya. juga katanya. Ngeselin juga. Itulah jadi salah satu poin dia ketika di kontes, dia tuh ngomong apa adanya sesuai dengan yang dilakukan sehari-hari, Iya. teman-teman. Jadi teman-teman kalau menjadi seorang deliveryman tuh bukan hanya sekedar pekerjaan di luar lapangan, di lapangan aja, tapi teman-teman juga bisa dapat insight-nya cara mendekatkan diri dengan konsumen. Contohnya nih Bang Cecep, Pak Sabri, udah ada banyak contohnya ya Bang ya? Benar sekali. Oke, Bang Cecep, itulah perjalanan kontes, beberapa kegiatan dari mulai awarding 3 besar, grand final, pengumuman, nah seperti itu ya Bang. Lanjut, nah aku juga mau nanya nih Bang, selain Abang menjadi seorang pemenang, ada nggak nilai atau prinsip yang Abang pegang, yang tetap Abang pegang sampai sekarang untuk di pekerjaan di sehari-harinya? Kalau untuk nilainya yang pasti, yang pertama saya udah juara pasti sudah menjadi role model ya. Role model, pasti Harus contoh. Jadi kalau benar. kita menjadi seorang contoh tuh harus yang baik. Jadi walaupun kita lagi bad mood di luar, ada masalah dengan keluarga, kalau di kerjaan, di konsumen tetap harus konsisten, kasih pelayanan yang terbaik, tetap senyum, tetap ramah, tetap kita bersedialah memberikan pelayanan terhadap konsumen. Oke.
selama menjadi juara ini Bang, ada nggak tantangan Abang yang terberat nih? Oh, yang dulunya Abang, saya biasa aja nih ngerjain ini, tapi sekarang saya harus ngerjain ini sesuai dengan standar NOS. Contoh ya Bang ya, standar NOS, karena saya adalah role model sekarang. Benar. Apa perubahan yang terjadi? Benar, perubahannya yang saya ingat juara satunya aja. Iya. Jadi kalau ada sedikit perbuatan yang saya rasa agak menyimpang, saya ingat, aku ini juara satu. Saya ini juara satu, jangan kayak gitu. Saya ini juara satu, jangan kayak gitu. Itulah yang saya tanamkan sampai sekarang. Makanya harus betul-betul melakukan segala sesuatu itu yang sempurna gitu. Sempurna. Mulai dari masalah pengantaran, teleponan dengan konsumen, janji jam pengantaran, sampai dengan masalah perlengkapan dan segala hak konsumen, apa yang wajib dia dapat itu harus benar-benar kita sampaikan. Oke, kalau perubahan secara Abang ada mengingatkan teman-teman yang tolong dong, saya kan nih sebagai juara satu nih, contoh ya, kamu nih groomingnya nggak bagus, pin Abang nih gitu-gitu, pernah nggak sama teman-teman yang ada di dealer? Atau ngingetin nih satu sama lain? Mungkin namanya rekan kerja kan gimana ya, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, benar. Gitu kan. Jadi kita buat aja yang udah standar kita gitu. Standar NOS kita buat, mungkin kelamaan mereka kan berpikir dia seperti itu, aku juga kayak gitulah. Gitu. Karena kalau nanti kita tawarkan, kita nasihati, dia berpikir pula, bukan kau kok yang gaji kan. Malah jadi seperti itu, takut kan menyinggung, kita kan menjaga perasaan teman juga. Jadi kita buat aja yang baik-baik, yang udah standar NOS-nya kita lakuin, nanti mudah-mudahan lama-lama kan mereka sadar. Benar. Kemudian Bang, waktu pulang nih, udah pulang nih, kita sempat setelah awarding malam itu ya, langsungnya besoknya kita ada jalan-jalan sedikit ke Monas. Benar. Jalan-jalan refreshing sedikit ke Monas, baru tuh kita pulang. Sampai di dealer, pertama kali Abang mulai dari Jakarta, libur ya kan, baru tuh masuk hari pertama kali di dealer itu, gimana nih orang-orang dealer menyambut? Bangga sih ya, senang gitu kan, menjadi kebanggaan tersendiri. Mereka ada yang kasih ucapan selamat, ada yang salam-salam gitu kan, sampai ada yang bilang makan-makan udah jual. Sementara baru mendarat ini, di Medan udah ditanya makan-makan ya gitu. Hadiahnya aja belum turun ya Bang? Iya, hadiahnya aja belum diterima. Hadiahnya masih dalam bentuk kertas contohnya. Makan-makan itu yang penting sih, mereka makan-makannya gitu kan. Dan yang buat saya bangga itu sih, mungkin udah dibuatkan X-banner ya sama tim AC3 ya. Nah, itu bangga juga di dealer ini, dilihat-lihat sama konsumen gitu. Muka Abang ada di situ ya. Iya, yang mana sih orangnya gitu. Apa tulisan di banner ya itu Bang? Kalau juara satu nasional, Anda dilayani oleh deliverman terbaik ya. Ya, senasional. Jadi konsumen itu kita branding lah ya, ketika mereka datang ke dealer, mereka tuh nggak usah khawatir, karena mereka tuh motornya diantar sama Bang Cecep, juara satu senasional gitu. Itu dari fungsi dari banner tersebut ya Bang. Dan itu juga yang saya ingat kalau mau ngantar. Itu yang Abang ingat? Iya. Saya kan terbaik nih. Iya, nanti konsumennya lihat di bawah, pas sampai rumah kok nggak sesuai ya, kan gitu kan. Dengan X-bannernya dengan sifat asli deliveryman nggak sesuai ya, itu juga yang saya jaga. Oke, Bang, kalau selama ini kan Abang kan udah ya dari kontes kita udah tahu ya, diceritain tadi pengalamannya, kemudian hal-hal lucu, random, yang unik. Nah, sekarang kita juga mau ke teknik ya, teman-teman. Kalau seorang deliveryman itu kan yang paling penting adalah pengantaran motornya sampai dengan selamat. Abang ada nggak teknik khusus dari mulai PDI sampai motor itu jatuh sama konsumen? Apa aja yang Abang lakuin, rules-nya? Oke, benar. Kadang kalau untuk melakukan pengantaran, kita kan ada petunjuknya tuh dari surat jalan. Oh, ada surat jalan ya? Awalnya itu ya kelengkapan berkas yang harus kita cek. Mulai dari buku servis, buku pedoman, surat jalan, dan kwitansi pembayaran. Nah, kalau udah lengkap, baru kita bisa mengecek sepeda motornya. Kita sesuaikan nomor rangka dan nomor mesinnya sudah sesuai dengan surat jalan yang kita terima. Kita hidupkan fitur-fiturnya apakah sudah berfungsi dengan baik. Baru kalau saya sih nilai plusnya mungkin kalau saya rasa pribadi, saya suka mengecek kembali motor yang padahal sudah diperiksa oleh PDI. Itu mungkin karena saya takut mencegah komplain di konsumen kan.
Jadi itu kelebihannya. Saya suka mengecek kembali mulai dari body apakah ada yang lecet, karena kan ada sih ya yang nggak nampak di mata PDI tapi kita nampak gitu kan. Double check abang ya berarti. Iya. Check. Saya suka seperti itu. Terus kelengkapannya seperti helm, jaket, mantel, toolkitnya, dan reward bonus apa yang berhak didapat oleh konsumen itu suka saya cek kembali sih. Itu aja, saya cek kembali sampai betul-betul itu motornya udah bisa untuk dimuat di mobil. Baru saya teleponlah konsumen kan untuk membuat janji antar, janji jam pengiriman, ketepatan waktunya, dan kalau perlu, ini memang harus perlu sih, saya meminta share lokasi. Supaya bang? Supaya saya bisa lebih pas lagi mendapatkan rumah konsumen. Sesuai dengan titik. Sesuai dengan titiknya, benar. Dan saya memberikan juga share lokasi saya Share live kepada konsumen. Jadi dia bisa mantau. Saya bilang walaupun dia pengantaran yang kedua atau yang ketiga, saya izin dulu ya, tetap dia bisa lihat saya udah sampai di mana gitu sih. Kalau secara NMS ya, DMS kita tuh kalau di delivery apa? 4D ya? 4D. Kalau di 4D tuh 4D. Ada yang ini nggak track record si delivery man itu? Kalau track record itu ada di Indaco 4D itu. Dia di situ hal-hal yang paling penting itu poin-poinnya, poin-poin apa yang didapatkan konsumen. Di situ kita checklist ya, yang udah diberikan kepada konsumen, hak-haknya mengenai servis dan lain-lain, itu kita poin-poinnya kita checklist di situ sampai kita harus tag location jadi sesuai dengan titik yang kita antar. Oke. Kalau pengikatan bang, itu kan penting banget ya. Kalau seorang delivery man tuh kalau ngikat motornya asal-asalan, bisa-bisa ada lecet lah di jalan. Entah waktu ngerem mendadak, motornya tiba-tiba nyungsruk lah, atau entah gimana lah. Itu kan kalau kita tuh jadi takut ya. Saya sebagai seorang konsumen juga kadang gitu bang mikir. Aku kan juga kebetulan pakai sepeda motor Honda. Jadi kalau misalnya waktu motornya sampai itu kadang aku mikir, nih ada lecet nggak ya? Pasti dia waktu nurunin itu ada nggak ya kebaret kan gitu kan, kalau kita. Padahal aku sendiri aja lah orang Honda ya, cuman kadang suka mikir kayak gitu. Itu yang utama, itu poin yang utama ya. Jadi ketika motor itu udah layak untuk kita antar, kita juga harus memperhatikan kondisi di jalan. Oke. Kita kan nggak tahu kondisi di jalan. Kadang ada beberapa konsumen itu yang dia malu sih. Dia malu untuk menerima konsumennya itu, menerima motornya itu. Kadang kan gini, rumah dia dalam gang. Gangnya kecil dan terdapat ranting-ranting pohon sama seng-seng rumah. Ya, itu saya harus lihat dulu, itu memungkinkan nggak motor untuk masuk, mobilnya untuk masuk. Kalau mobil mungkin bisa masuk, tapi yang kita perhatikan kan kondisi motor yang kita angkat di atas mobil. Kita takut lecet, tergores, atau kena ranting pohonnya, itu kan harus terjadi itu bang? Pernah. Saya pernah seperti itu, karena konsumen yang terlalu memaksa untuk memasukkan mobilnya ke dalam gang. Tapi di situ saya kasih pengertian. Nanti bu, kan motornya lecet, sayang loh bu, begini. Akhirnya mereka mengerti. Untuk kita turunkan di depan gang, kita sorong menuju ke rumahnya. Jauh itu bang kemarin itu? Enggak sih, enggak terlalu jauh. Cuma memang katanya dia malu kalau depan gang, malu gitu. Malu. Ditengokin tetangga gitu ya kan? Iya, tapi tetangganya jadi gitu. Tetangga bising gitu ya. Iya. Jadi hal-hal seperti itu sih tantangannya kalau di Medan ini. Untuk pengantaran sepeda motor yang gang sempit lah, gang kecil lah, udah gitu kondisi jalannya becek gitu, dan itu ya tantangan kita lah sebagai seorang delivery man, bagaimana caranya biar konsumen tidak komplain. Yang pastinya kalau awalnya kita udah komunikasi bagus, udah minta izin ke konsumen dengan bagus, pasti konsumen tidak akan komplain. Dia ngerti ya bang ya? Iya benar, dia ngerti. Terus bang, kalau untuk pengikatan biasa satu mobil itu berapa kereta reguler, berapa kereta? Abang pernah bawa
ngantar motor selain reguler? Premium ya. Premium? Kalau premium biasa seperti PCX atau ADV itu hanya 3 unit ya, 2 sampai 3 unit. Satu Ini mobil. Iya, tapi kalau untuk regular seperti Honda Scoopy, Beat, Vario itu 4 unit. 4 unit, dan pengikatannya itu memang harus sesuai standar. Kita kan apalagi sekarang ini harus pakai tali racet tuh. Tali racet. Nah, tali racet itu banyak, beberapa deliveryman itu belum pandai sih, banyak yang pakai. Apalagi kalau saya perhatikan di Medan ini, maaf cakap nih ya, deliveryman yang sudah tua-tua gitu kan. Yang sudah Berumur. yang sudah berumur. Mereka agak kurang ngerti sih untuk pakai tali racet itu. Belum terbiasa. Belum terbiasa. Mungkin itu harus diperlukan pengembangan ya oleh dealernya lagi ya. Jadi biar bisa terbiasa, terlatih, dan ternyata tali racet itu nggak ribet. Mudah bang. Malah gampang. Malah lebih safety saya rasa. Abang pertama kali pakai tali racet itu diajarin oleh? Kita kan di sini dealernya Big Wing ya. Ya, Big Wing, wajib ya. Jadi Big Wing itu kan kita ada motor yang 500 cc ke atas, kan nggak mungkin pakai tali tambang. Benar, benar. Udahlah harganya seharga rumah. Jadi ngikatnya pakai tali racet ya. Di situ awalnya saya belajar dulu, ada deliveryman senior saya di sini. Sekarang udah pensiun. Beliau yang ngajarkan saya untuk mengikat pakai tali racet. Cuman menurut abang lebih mudah nggak sih pakai racet? Lebih mudah, daripada lebih praktis. Lebih mudah, lebih praktis, tangan nggak kotor kalau pakai tali racet. Kalau pakai tali tambang tuh kita ngikat gini, tangan kotor. Kapalan ya bang, kadang-kadang bisa kapalan. Tali racet tinggal gini lebih praktis. Lebih enak. Malah saya rasa lebih safety, dan selama pakai tali racet ini alhamdulillah belum pernah ada kendala sih di pengikatan, saya belum ada masalah. Mudah-mudahan lah. Untuk menjaga supaya motornya itu nggak lecet, abang biasa gimana? Kita kan di sini ada spoon ya. Spoon itu apa tuh Spoon bang? itu dia seperti pelindung motor yang dari busa ya, latex. Matras. Ya matras, seperti matras gitu dia. Dia kalau kita mau muat unit yang kadang kita rasa agak sempit, agak lebar dan perlu berdekatan, itu memang wajib kita pasang. Wajib kita pasang spoon itu untuk mencegah gesekan antar unit satu dengan unit yang satu lagi di atas mobil. Begitu juga dengan tutup knalpot ya, pelindung knalpot. Oh itu ada juga bang? Iya, karena tali itu kan racet itu kadang ikatannya di mobil mau nggak nyampe, tapi kalau mau nyampe ke sini kena ke knalpotnya. Di situ harus kita tutup, kita lindungi. Oh supaya knalpotnya nggak kena lecet ya? Lecet. Nah. Itu biasa bentuknya gimana itu bang? Cara masang spon itu gimana? Gampang sih. Gampang. Kita udah ada tempah sih di dealer ini, udah ada tempah. Dia pakai karet gini, jadi bisa kita setel kendor, bisa setel ketat gitu. Tinggal kita sorongkan aja gini masuk ke dalam knalpotnya. Oh gitu. Jadi kalau knalpotnya kita yang besar, dia kan ngembang karena ada karetnya. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman yang mau ikut kelas atau refreshment dengan Bang Cecep, nanti kita undang ya, gimana tekniknya. Nanti teman-teman boleh tanya nih, gimana sih bang tips and triknya masang spon itu, karena biasanya spon yang standar itu dia S ya bang, kalau aku nggak salah. Iya, itu kalau dari bukan huruf S sih, dia memang panjang ini, cuma model susunnya S. model lingkarnya S gini, S. Tapi sewaktu KLHN kemarin saya nggak buat kayak gitu malah. Oh ya? Iya, saya buat yang buat saya nyaman aja. Kita memang gimana nyamannya kita bekerja, ternyata itu satu yang unik gitu. Karena lain sendiri sewaktu saya di sana. Saya juga bawa spon untuk penutup fender belakang, sayap belakang. Oh sayap belakang. Sama knalpot. Dan peserta lain itu hampir semuanya nggak ada kayak gitu. Nggak bawa, cuma saya sendiri. Itu poin penting juga itu. Ya, ini jangan sampai ketahuan main dealer lain ini bang. Nanti mereka nih, iya bahaya. Bahaya juga ya. Nah jadi kita tuh dikenal apa nih bang, jargon deliveryman Sumut ini bang, dikenal senasional. Apa ya? Supir lintas Sumatera. Oh iya, supir lintas Sumatera. Kalau di Medan, kalau di Sumatera Utara, Sumatera ya. Iya, Sumatera. Supir lintas Sumatera. Jadi karena kalau di Jawa mungkin supir lintas macet ya.
Karena di sana memang macet sih, padat. Iya benar-benar. Abang pertama kali ke Jakarta kemarin ya? Iya. Ngerasain ya gimana Langsung macet. hidup di Jakarta? Perjalanan paling sedikit kemana-mana 1 jam. Padahal cuman berapa kilometer aja ya bang? Iya. 3 kilo setengah menit. Mungkin kalau udah jadi deliveryman di sana nggak sanggup, saya nggak sabar lihat kondisi jalan di sana. Sangat macet ya. Di Jakarta. Kemudian bang, kalau misalnya pas waktu pulang itu perubahan yang abang rasain selain abang jadi pribadi yang saya ini karena juara 1 harus lebih baik, ada nggak yang lain selain itu? Abang tadi punya kebiasaan apa yang unik setelah jadi juara? Kebiasaan unik kalau pasti kan. Star syndrome yang kemarin katanya. Iya betul. Udah punya penyakit baru bang Cecep. Jadi penyakit star syndrome. Apa itu bang star syndrome? Mudah-mudahan jangan sombong ya. Iya jangan sombong ya. Iya, mudah-mudahan jangan sombong. Cuma suka nyeplos sendiri sih. Tanpa disetel langsung keluar sendiri gitu. Jadi star syndrome itu maksudnya apa itu bang? Banyak sih teman saya. Jadi saya merasa mungkin kalau mau ke Lampung gampang, kalau udah ada mau temen ya? Iya, kalau mau ke Jakarta gampang, kalau mau ke Kalimantan mungkin gampang, bahkan mungkin kalau sampai ke Papua gampang ya. Ada Bang Khalid. Iya, mungkin Bang Khalid bisa nonton nanti. Kalau ke Papua aman kah saya? Jadi bisa bang belajar bahasa Papua sama Bang Khalid? dia bahasanya nggak terlalu formal bahasa Papua. Ya? Logat sama panggilan dia kan. Saya panggil dia Pace. Pace. Dia panggil saya Lai. Lai. Dari oh, Lai. Kalau Iya. beda ada Lai. Abang manggil dia Pace. Iya. Jadi luar biasa ya. Jadi star syndrome-nya banyak sih follower yang dari Instagram. sosmed ya, Instagram gitu kan. Jadi menambah-nambah temen lah. Artinya ya banyak yang DM juga nggak bang? ada sih beberapa yang nggak kenal jadi kenal gitu kan karena juara. Jadi KLHN itu memang luar biasa sekali, luar biasa. Ya, banyak perubahannya dari situ. Jadi kita banyak teman, kita bisa tahu lah bagaimana suasana di luar sana selain di Medan, gitulah intinya. Oke. Di bagian terakhir nih ya bang, kalau misalnya abang nih, menurut abang apa sih yang harus dimiliki seorang deliveryman biar jadi yang terbaik nih untuk teman-teman deliveryman se-Sumatera Utara khususnya? Kalau untuk mengikuti kontes ya, kontes regional, mungkin menurut saya yang paling penting itu pertama kita harus ada kemauan. Kemauan. Karena kalau dipaksa nggak mungkin. Benar. Kalau kadang di satu deliveryman yang kita paksa untuk ikut ke KLHR regional, kalau hanya dipaksa mungkin dia nggak akan bisa. Dia harus ada kemauan. Saya sendiri kemarin gitu. Kan di awal di 2025 nama saya nggak ada itu ya. Di regional ya. Saya malah tanya loh. Sama Radi, Bang Radi. Oh, asesor. Iya, saya tanya ke dia, namaku kok nggak ada sih gitu. Karena memang di 2024 udah pengen gagal, ikut. 2025 aku pengen jangan gagal lagi gitu. Jadi harus ada kemauan dan kalau memang kita merasa deliveryman yang terbaik, bisa melayani yang terbaik, memang wajib harus ikut kontes layanan Honda Ring. Karena sama yang seperti abang bilang tadi, kalau kita ikut suatu kompetisi, kita bisa mengukur seberapa baik pelayanan sampai kita. Sejauh mana Benar. Kemudian bang, ada nggak motivasi nih untuk teman-teman deliveryman lain, khususnya yang daerah Sumatera Utara, supaya yuk kita nih sebagai deliveryman bukan pekerjaan yang hanya ngantar-ngantar lapangan, tapi kita juga bisa menjadi seorang deliveryman. Ini buktinya deliveryman sampai ke Jepang loh, pakai baju kimono kemarin. Foto-foto stylish banget Bang Cecep di Instagramnya. Weh, teman-teman boleh lihat tuh di Instagram Bang Cecep. Stylish sekali. Silakan follow Cecep JR11. Promosi kali ya Bang Cecep. Motivasi dong Bang buat teman-teman deliveryman seluruh Sumatera Utara harus ikut kontes layanan Honda regional untuk ke nasional, dan apa saja sih motivasi yang abang berikan? Silakan Bang Cecep, monggo. Oke, jadi sebagai seorang deliveryman, kita jangan merasa kita inilah kasta yang paling terbawah, paling terendah di suatu dealer. Jangan pernah merasa seperti itu. Kita harus buktikan kita juga bagian dari suatu dealer. Kita harus tunjukkan kalau kita terbaik, kita harus buktikan, kita harus ikut. Jangan merasa
karena sales dapat reward, counter sales dapat reward, kita nggak ada apa-apa ya. Jangan pernah merasa seperti itu. Dari pelayanan kita lah yang membuktikan bahwasanya kita lah yang terbaik. Kita juga bisa seperti mereka. Dengan cara seperti apa? Ya tetaplah kita konsisten pada pelayanan kita terhadap konsumen, memberikan pelayanan yang terbaik, jelaskan apa aja hak konsumen yang wajib dia dapatkan, sampai harus ikut regional. Di regional itu kita harus bisa membuktikan juga bahwa kita layak untuk mewakili Sumatera Utara. Jadilah dirimu situ apa adanya, tetap yang terbaik. Jangan pernah berpikir omongan dari orang begini, jangan seperti itu. Buktikan kalau kamu bisa mewakili Sumut untuk ikut layanan Honda nasional, buktikan juga se-Indonesia bahwasanya kamu layak jadi juara 1. Oke, terima kasih Bang Cecep. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Nah, teman-teman jangan lupa ya, minggu depan kita akan buka kontes layanan Honda regional. Nanti teman-teman bakalan ikut pendaftarannya dan ikut seleksinya. Bang Cecep promosiin dong untuk teman-teman ikut KLHR. Oke. Dan kasih tahu dong benefitnya apa aja, bisa dapat ke Jepang loh. Untuk deliveryman atau iya, semua? deliveryman dan seluruhnya, khususnya deliveryman ya, karena Ya. Bang Cecep dari deliveryman. Jangan takut untuk berkompetisi. Oke. Itu aja. Kalian harus berani untuk memulai. Kita jangan hanya bisa menilai diri kita sendiri, tapi orang lain juga berhak untuk menilai kita. Jadi buktikan kualitasmu. Jangan takut untuk mengikuti kompetisi kontes layanan Honda regional 2026. Jadilah yang terbaik, buktikan kualitasmu, buktikan pelayananmu terhadap konsumen. Dan benefit yang kita dapat itu banyak sekali ya. Juara 1 di Medan aja 5 juta loh. 5 juta. Kalau bisa juara 1 nasional, itu dapat sepeda motor, jalan-jalan ke luar negeri, dari main dealer juga dapat hadiah lagi. Jangan dikasih tau Bang, terus diam aja. Iya. Pokoknya Banyak ya Bang. Kalau penasaran, Ikuti kontes memang harus layanan. dari kemauan sendiri. Jangan dipaksa oleh dealer ya. Jadi teman-teman yang ikut kontes layanan Honda regional pasti ketemu nih sama Bang Cecep, karena Bang Cecep akan ngajari teman-teman gimana sih caranya menjadi seorang juara dan gimana sih tips and triknya ketika nganter motor kepada konsumen. Oke, terima kasih Bang Cecep sudah Sama-sama, meluangkan waktu Bu hari Sari. ini di Terlibat Podcast. Hari ini Abang terlibat loh di podcastnya kita. Kalau teman-teman yang nggak tahu, terlibat itu adalah bahasa Medan ya Bang. Artinya Iya. apa tuh? Ikut. Terikut lah. Terlibat bener, lah dia, bener, terlibat bener. ikut Terlibat. dalam kegiatan tersebut Iya. lah ya. Makasih ya Bang Cecep hari ini Sama-sama, udah ngeluangin Bu waktu Sari. walaupun kita minumnya hari ini Iya, kosong. minum lagi ya? Minum lagi. Walaupun minumnya kosong, tapi hari ini pembicaraan kita nggak omong kosong. Nah, seperti itu teman-teman. Kacang tojin aja nih. Oh, kacang tojin. Oh, ini juga ada di bio ini. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Terlibat Podcast hari ini. Mudah-mudahan di episode selanjutnya kita akan ngundang bintang tamu yang paling keren. Nah, ini Bang Cecep juga juara 1. Teman-teman juga bisa ikuti jejaknya. Kalau mau nanti DM nih, di bawah ini kita akan cantumin Instagramnya Bang Cecep. Apa Instagramnya Bang Cecep? HC3 Sumut. Oke, Bang Cecep Instagramnya? Cecep JR11. Oke, ini nanti kita timbulin ya di bawah sini, Iya. teman-teman boleh follow. Bantu follow. Dan boleh DM. Nanti kalau DM dibalas nggak Bang? Pasti dibalas. Pasti kan. Jangan Jangan malu-malu teman-teman, nanti katanya dibalas. Jam berapapun dibalas Bang? Jam berapapun dibalas. Nggak marah istrinya Bang? Enggak dong. Oke, terima kasih ya Bang Ya. Cecep hari ini sudah mau Terima kasih kembali. hadir di Terlibat Podcast. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe. Tadi kita juga infoin ke Bang Cecep untuk cantumin Instagramnya di bawah ini. Iya. Nanti jangan lupa di follow ya. Terima kasih. Salam satu hati. Salam satu hati. Bye bye. Udah belum? Tuh 2, 3. Iya, itu ada sensornya cuy. Di atas ada sensor kamera. Cocok, kamu rasa? Pesankan dulu. Nomi bodoh apa? Purba.